Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asmu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pokok pembahasannya adalah masih tentang keistimewaan ini umat Nabi Muhammad yang ke-10. Ya. Judulnya adalah Thubutul Fadli li akhir hadhihi al-ummah kama thabata li awwaliha. Ketetapan keutamaan, kurang lebih maknanya begitu ya, atau telah ditetapkan nih keutamaan umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya yang pertama saja di zaman Nabi, tapi ini berlanjut terus sehingga akhir daripada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya semua mempunyai keutamaan, baik itu di era Nabi Muhammad dengan sahabatnya atau nanti orang-orang di akhir zaman yang akan datang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bilhum fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid muhaddits al-haramain Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki fi kitabih Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala Ashiran thubutul fadli li akhir hadhil ummati kama thabata li awwaliha. Tathbutu bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ulama sepakat semuanya akan keutamaan zaman di mana waktu itu Nabi berada. Artinya waktu kehidupan Nabi. Berikut yang ada di dalam sahabat-sahabatnya. Itu sebaik-baiknya zaman, ya, sebaik-baiknya zaman ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ulama sepakat. Wa yadullu ala dzalika ma jaa fi sahihain wa ghairihima. Hal ini dijelaskan ya di dalam hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi mengatakan sebaik-baiknya waktu atau sebaik-baiknya abad ya, yaitu ketika waktu aku berada, Nabi Muhammad SAW. Ini ketika Nabi hidup ya. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan waktu zaman Nabi ya. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaiknya manusia yang ada di dalam zamanku. Baik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Setelah habis zaman mereka nanti ada batasannya kurang lebih 120 tahun, ada yang bilang 120 tahun lebih, ada yang bilang 130 tahun. Ala kulli hal. Yang jelas ada zamannya, ada batasannya, ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu. Jadi 3 fase. Waktu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kemudian yang setelah itu dan setelahnya. 3 disebutkan, 3 abad kurang lebih, ya. Nah, itu hebat-hebat semua tuh. Ya. Qala al-ulama al-maqsud bidzalika asrus sahabati wa muddatihim min al-bi'tsah mi'atun wa 'ishruna sanah. Jadi yang Nabi katakan khairun nasi qarni, yaitu zaman kenabian Nabi sampai akhir daripada sahabat yang meninggal. Ya, sampai akhir daripada sahabat yang meninggal. Itu zamannya kurang lebih 120 tahun, audunah atau kurang sedikit, au fawqah atau lebih sedikit, bigalil. Sebagaimana khilaf ulama ya, silang pendapat dari ulama, ada yang mengatakan demikian, ada yang bilang 120, ada yang 120, lebih dari 120. Kita nggak jadi masalah itu. Ya, yang penting zaman itu namanya zaman yang terbaik. Ya.
ditentukan oleh siapa akhir zaman itu? Wafati akhir sahabah mautan, yaitu Abu Tufail. Namanya Amir bin Wa'ilah al-Laythi, akhir sahabat yang meninggal. Di situ habisnya tuh. Jadi dari kenabian, Nabi diangkat sebagai nabi dengan sahabatnya semua sampai terakhir sahabat yang mati, Abu Tufail, yaitu Amir bin Wa'ilah al-Laythi. Kita mesti ke belakang sedikit. Sahabat itu siapa sih? Manusia kayak kita ya. Nah, tapi mereka punya keistimewaan dengan dalil Nabi ini, hadis Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Baik-baiknya manusia yang ada di zaman dunia ini, mereka awal yang ada di zaman Nabi. Qala as-sahabah, man humus sahabah alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minina bihi ba'da nubuwah fil ardh. Orang-orang yang berkumpul dengan Nabi, sekalipun Nabi nggak lihat dia, tapi dia berkumpul dengan Rasulullah SAW di zamannya Nabi, ya. Kemudian di dunia beriman kepada Nabi di dunia, maka itulah orang-orang yang disebut sahabat. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi di muka bumi, bukan di langit. Ya, sebab ada yang nanti jadi seperti sahabat, ya. Tapi hilaf, Nabi Isa nanti kan turun lagi, tapi di langit Nabi Isa tuh ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik. Jadi mereka yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi itu sahabat. Kalau nggak beriman sekalipun berkumpul dengan Nabi, nggak sahabat. Berarti sahabat itu punya nilai sendiri. Ada kecenderungan di sebagian sekte barangkali ya, sebagian orang-orang yang menganut paham. Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah, ada paham Wahabi, ya, ada paham Syiah, ada paham ini dan itu. Ada dari paham-paham ini yang barangkali pendapat mereka sangat tidak baik tentang sahabat, dan ini salah menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Mungkin Anda bertanya, kenapa Bib? Di sana ada Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad SAW. Pertama ini, ya, khairul qurun qarni atau khairun nas qarni, sebaik-baiknya orang. Nabi yang ngomong itu bukan orang biasa. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak sembarangan ngomong, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan mereka sebaik-baiknya orang. Baik. Kemudian ada hadis yang menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhidhu gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdhi abghadahum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah yushiku ayyakhudha. Sallallahu alaihi. Ini hadis besar sekali, ya. Jelaskan di dalam kitab Jami' Shaghir karangan Imam An-Nawawi, bahwa Nabi bersabda, Allah, ingatlah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah kalian, jangan menjadikan sahabat-sahabatku sebagai sasaran. Sebab ada yang menjadikan sahabat Nabi itu sasaran. Mereka enggak benar, mereka tidak adil. Lah, kita madhab ahlu sunnah wal jamaah mengatakan mereka yang hidup di zaman Nabi ini sahabat rudul semuanya, orangnya amanat dan tidak membohong, tidak bohong. Kenapa saudara? Kalau ada tusukan kepada mereka, apalagi sangkaan kepada mereka yang tidak baik, agama kita datang dari mereka. Agama ini sampai kepada kita dari siapa? Dari sahabat, tidak langsung dari Nabi. Dari Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, dan terus kepada kita. Kalau ini pokoknya sudah jelek, berarti agama kita jelek, agama kita nggak benar. Tidak, agama ini dibawa oleh orang yang benar sampai sekarang, terutama mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Jadi hati-hati kalau ada orang yang suka mencela sahabat, tidak senang kepada sahabat, Anda jangan dekat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. La na'amalna walakum a'malukum. Jangan, berbahaya. Ini hadisnya, ya. Takutlah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan sahabatku sasaran cacian, sasaran kebencian, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya.
Ya. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai mereka, maka cinta mereka karena aku. Karena Nabi cinta kepada mereka. Kemudian wa man abghadahum, demikian pula kalau ada yang benci, kebencian itu harus berdasarkan aku benci. Maksudnya begini, Nabi nggak ada yang benci. Nabi tidak benci kepada sahabat. Tidak ada satu sahabat pun dibenci oleh Nabi Muhammad SAW yang mukminin ya, nggak ada yang dibenci oleh Nabi. Berarti Anda jangan main-main dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah kecintaan Nabi. Yang cinta kepada mereka, Nabi cinta kepada dia. Yang benci kepada mereka, Nabi benci kepada dia. Selanjutnya hadis ini mengatakan, barang siapa yang mengganggu mereka, mencela mereka, suudzon kepada mereka, mengatakan mereka pembohong, mengatakan mereka pengkhianat, apalagi mereka mengatakan mereka adalah kafir, Nabi mengatakan siapa yang mengganggu, bukan mengatakan kafir, mengganggu saja. Qala faman adahum faqad adani. Siapa yang mengganggu mereka, berarti dia mengganggu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya, qala waman adahum faqad adani waman adani faqad adallah. Barang siapa mengganggu aku, berarti dia mengganggu Allah. Mengganggu aku, mengganggu Allah. Terus nih lanjutannya, ganggu sahabat, ganggu Nabi seperti ganggu Allah. Kalau anda mengganggu Allah, yushiku ayyakhudha, bisa diambil diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin turun adab, tidak ingin turun siksaan, tidak ingin celaka, berlaku adillah. Artinya hati-hati kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada nabinya, sahabatnya begitu. Kita harus hormati, kita harus muliakan, kita harus mengatakan mereka adalah orang yang udul, orang yang benar, bukan pengkhianat, ya, bukan pembohong. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka masakan Nabi, murid-muridnya Nabi. Ketika kita mencegah murid, kan mencela guru. Kalau kita mencela muridnya Nabi, kan kita mencela gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencela Nabi Muhammad, berarti kan kita mencela Allah. Na'udzubillah, kufur. Kalau dia paham benar, dia ngerti, dia mencela Allah, bisa jadi murtad, saudara-saudara. Nasallallahu alaihi. Hati-hati, ya. Di dalam hadis lain diterangkan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah, ya, wal malaikati wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ya mencaci sahabat, dan subhanallah itu ini menunjukkan kasyaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada ya, tapi Nabi sudah tahu bakal ada tuh yang begitu. Sekarang kan ada yang suka mencela sahabat Nabi, mencaci sahabat Nabi, mencaci istri Nabi, ada. Di sini dijelaskan di dalam hadis, siapa yang mencela ya sahabat Nabi, buat dia laknat Allah, ya, malaikat dan semua manusia. Na'udzubillah min. Malah ada person satu daripada mereka, yang lain juga yang kesimpulan. Sayyidina Ali misalnya, Nabi bersabda, man sabba aliyan faqad sabbani, wa man sabbani faqad sabballah. Siapa yang mencela Sayyidina Ali seperti mencela aku, dan siapa yang mencela aku berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Jadi saya ingatkan Anda dan diri saya dan siapa saja, hati-hati kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Putihkan hati kita kepada mereka, baguskan pandangan kita kepada mereka, agungkan mereka, muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang memuliakan sahabat berarti memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Kalau orang memuliakan Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Hadirin yang berbahagia, sahabat banyak tuh. Ya. Yang afdal ada 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Ya, siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa Abdurrahman bin Auf. 10 orang tuh. Itu di zaman Nabi dikatakan ente min ahli jannah, min ahli jannah, min ahli jannah. Nabi yang ngomong. Orangnya masih di dunia. Ya, mubasysyir bil jannah. Mereka dijelaskan sebagai penghuni surga. Ya.
Naam, itu afdalum. Dan yang paling afdal di antara yang 10 itu yang 4. Siapa? Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lihat sahabat ya. Mari kita lihat sahabat. Kok hebat tuh sahabat, kenapa sih? Sahabat lihat Nabi. Bicara dengan Nabi. Perbuatannya semua dikontrol oleh Rasulullah. Rasulullah dikontrol oleh Allah. Berarti mereka dalam kontrolan Allah dan Rasulullah. Salah langsung dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Benar dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Diberitahu jalan-jalan yang baik oleh Rasulullah SAW. Kita lihat yang 4 orang sahabat yang paling hebat nih dari yang 10. Ya, semua mereka baik. Tapi kan ada baik, ada terbaik, ada yang paling baik. Semuanya baik. Ya, baik atau mungkin bagus, baik, istimewa. Ini yang 4 ini yang istimewa. Hah? Satu namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertua Nabi. Anaknya Siti Aisyah, dinikah oleh Nabi, satu-satunya Nabi gadis, itulah Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sekian tahun beliau memerintah, meninggal. Itu meninggal dengan tenang, gak ada masalah. Kemudian Sayyidina Umar berjuang di jalan Allah, dibunuh. Sahabat tuh. Turun lagi ke Sayyidina Uthman, beberapa tahun, dibunuh. Sayyidina Ali begitu juga, ujungnya dibunuh. Syuhada semuanya. Padahal mereka ada orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Nabi. Mereka berjuang sampai akhir darah penghabisan itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dibunuh. Ya. Kita udah ngapain pakai celah sahabat? Ente sudah lakukan apa untuk ini agama? Orang-orang yang suka mencela sahabat Nabi, Anda sudah melakukan apa untuk Nabi? Anda sudah melakukan apa untuk agama ini? Mereka berjuang mati-matian, bahkan dibunuh. Padahal jalannya benar, ala siratul mustaqim, ala huda minallahi wa min rasulih. Kita yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah berjuang seperti mereka, nggak pernah susah seperti mereka, nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah berbicara dengan Nabi, nggak pernah dilarang oleh Nabi, nggak pernah disuruh oleh Nabi, kok mencela mereka? La ilaha illallah. Ya, repot itu. Kayak orang bodoh nyela profesor. Mana bisa, saudara? Orang goblok, tolol, mencela profesor dalam satu cabang ilmu misalnya, kan nggak mungkin. Jadi hati-hati saudara ya. Sebab ini di zaman ini banyak orang-orang yang kurang ajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kurang ajar kepada istrinya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ikuti. Mereka adalah orang pilihan. Mereka adalah orang yang diagungkan oleh Rasulullah. Dan ketika kita celah berarti kita celah Nabi. Ketika kita puji kita agungkan berarti kita mengagungkan Nabi dan memuliakan Nabi. Berarti mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Insya Allah kita akan mulia. Dan sebaliknya yang mencela akan hina kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo bertobat kepada Allah, jangan melakukan hal tersebut sebab itu adalah tidak baik. Ya, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi hadirin, zaman yang terbaik adalah zaman di mana Rasulullah berada dengan para sahabatnya. Itu kurang lebih selama sampai terakhir sahabat, batasannya terakhir sahabat yang mati tadi Abu Tufail kurang lebih 120 tahun. Kemudian wa qauluhu tsummal ladzina yalunhum. Kemudian beliau mengatakan kemudian yang setelah mereka. Setelah yang 120 tahun ini siapa? Itu setelah yang 120 tahun yang setelah mereka. Jadi mereka itu juga orang-orang baik. Al-qarn alladzi ba'dahum, abad setelah mereka. Nah, dari 120 ke atas 21, 20 terus ya. Qala wa hum tabi'un. Mereka disebut adalah orang tabi'un, tabi'i yang mengikuti sahabat, ya. Wa muddatuhum nahwa 70 aw 80 sanah. Ini itu bila min sanati ini itu bila min sanati mi'ah. Sampai dari 120 sampai tahun 200 tuh. Zaman tabi'in, ya. Kurang lebih begitu. Kemudian setelah mereka, setelah 200 tahun berarti. Tsummal ladzina yalunhum wa hum atba'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti sepak terjang tabi'in. Lihat susunannya. Terhebat zaman Nabi. Gol 100 tahun. Kemudian yang kedua 100 tahun lagi. Kenapa hebat? Ngikuti ya Nabi, ngikuti sahabat tabi'in.
Yang ketiga juga hebat. Kenapa? Mengikuti orang yang mengikuti Nabi, yaitu tabi'in. Disebutnya tabi'ut tabi'in. Pengikut, satu lagi pengikutnya pengikut. Sama juga saudara-saudara, cuman zamannya aja lain, mundur di belakang. Ini 300 tahun pertama kurang lebih, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang soleh, orang-orang yang amanat, yang membawa agama ini sampai kepada kita. Habis itu, baru deh, lain lagi urusannya. Kalau soal fitnah, dari zaman Sayyidina Utsman udah ada fitnah. Tapi kita nggak perlu ngomongin fitnah, saudara-saudara. Ini dulu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi wahum atba'ut tabi'in nahwan min 50 ila hudud 20 wa 200. Ya, sampai ke tahun 220. Ya, jadi dari 100, 170, 220, ya, tiga waktu itu orang-orangnya istimewa. Wa hadza yadullu ala anna awwal hadhihi al-ummah afdal min kulli man ya'ti ba'dah. Dan ketika Nabi mengatakan, lihat kembali ke atas, khairun nas qarni, sebaik-baiknya orang yang hidup di zaman di dunia ini adalah waktu di mana Nabi hidup di antara mereka. Ya, itu keutamaan berarti dipuji oleh Nabi. Kemudian walladzina yalunahum, dan setelah mereka ya tabi'in. Ya, kemudian setelah mereka adalah tabi'in. Wa dhahabu Abu Umar bin Abdul Bar annahu qad yakun fi man ya'ti ba'da sahabat afdalu man kana fi jumlatus sahabah. Tadi kan dipuji oleh Nabi. Mungkin enggak orang setelah sahabat lebih afdal dari sahabat? Sebagian ulama mengatakan bisa. Tapi kan Nabi nggak puji, yang dipuji sahabat. Apa bisa? Orang yang sesudah sahabat nih, misalnya tabi'in atau tabi'ut tabi'in lebih hebat dari sahabat? Sebagian ulama mengatakan bisa. Tapi tetap saja sahabat karena pertemuan dengan Nabi, lihat dengan Nabi, dengar kata Nabi, dilarang Nabi, disuruh Nabi, itu mereka punya kehebatan tertentu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, orang kalau sudah melihat Nabi, waduh, luar biasa saudara-saudara ya. Lagi duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, baik. Qala ja'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi hadirin, kesimpulan yang kita baca barusan bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini ya adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi. Setelah diangkat Nabi, ribut dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mereka itu sahabat. Kemudian orang kedua, pengikut apa yang dibawa oleh sahabat, tabi'in namanya. Kemudian orang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in, ini juga hebat. Tiga, dipuji semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Punya keutamaan. Timbul pertanyaan, kalau begitu kita bagaimana nih? Kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in, bukan kan? Ini di belakang nih, buntut. Tapi Anda jangan khawatir, kita pun mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang lain Nabi menerangkan, maka umat Nabi Muhammad yang awal mulia, yang akhir pun mulia. Kita lihat ini dalilnya. Jangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kuntu jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi biasanya waktu masih komplit tuh sahabat, kalau duduk Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya. Semua kalau Nabi duduk tuh kayak ada burung di kepalanya begini. Saking hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Saking hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang paling melihat Rasulullah SAW. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi lihat, kadang-kadang mereka melihat, nanti senyum Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, lihat. Yang paling sering melihat tuh, saling melihat, saling ketawa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang lain, tunduk. Adabnya kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Sayyidina Umar mengatakan bahwa ketika mereka duduk dengan Nabi Muhammad, Nabi mengatakan, bersabda Nabi SAW, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan? Apakah kalian tahu manusia yang paling afdal imannya? Nabi nanya nih. Berarti Nabi udah tahu jawabnya. Ya? Nabi guru. Ya? Apakah kalian tahu makhluk Allah yang paling afdal imannya? Qulna al-malaikah. Kata Sayyidina Umar, kami mengatakan al-malaikat. Kenapa? Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Ya? Ajsamun nuraniyatun mubarra'atun minal quduratil jasmaniyah. Ya? Apa namanya? Yuti'un ma'amarullah. Ya? Itu malaikat, zat yang dibikin oleh Allah dari cahaya, enggak pernah la ya'sunallah ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Malaikat itu kalau Allah bilang sujud sampai hari kiamat, nggak bakal dia angkat dari sujud sebelum Allah perintah. Kalau kata Allah bilang berdiri sampai hari kiamat, itu malaikat. Misalnya zikir sampai hari kiamat, itu malaikat. Nggak pernah maksiat kepada Allah SWT. Ya, kalau maksiat kan lain kita. Nah, baik. Kata Sayyidina Umar dan lain-lainnya, malaikat ya Rasulullah. Kala hukalahum, itu sebenarnya udah jelas kalau malaikat, kata Nabi. Kalau malaikat paling baik, paling bagus, ya pantas. Nggak pernah maksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, pantas malaikat. Ya, bukan begitu. Bal ghairuhum, coba yang lain, jangan malaikat. Malaikat sih nggak usah sebutin, udah benar pasti. Ya, baik. Gunal anbiya, kalau begitu para nabi ya Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, para nabi. Nah, galahum, nabi jelas, nabi sudah utusan Allah, pasti megang apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan larangan Allah, pasti benar sudah kalau nabi, nggak ada dotanya, nabi dan rasul. Ya, galahum bal ghairuhum, coba yang lain, jangan malaikat, jangan nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diam sahabat. Kalau malaikat bukan nabi, bukan, siapa nih? Siapa nih orangnya? Lihat saudara, afdalul khalqi imanan, yang paling afdal manusia imannya adalah kaumun, satu kaum, ya, fi aslabir rijal, di dalam punggung manusia nih, ya, laki-laki, yu'minuna bi walam yarawni, mereka yang dilahirkan oleh orang-orang ketika lahir nggak ketemu Nabi, nggak lihat Nabi, nggak lihat sahabat, nggak lihat tabi'in, nggak lihat tabi'in kayak anda nih, tapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang afdal imannya. Kita nggak ketemu Nabi, nggak kumpul dengan Nabi, nggak duduk dengan Nabi, nggak duduk dengan sahabat, wala tabi'in, wala tabi'in, tapi kita iman kan kepada Nabi? Anda iman kepada Nabi? Saya mau tanya, anda iman kepada Nabi? Semuanya kita iman kepada Nabi. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Kita, ya, orang-orang yang tidak ada di zaman tiga tadi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada tabi'in yang dapat ujian langsung dari Rasulullah, tapi beriman kepada Allah, dilahirkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yauni, dan mereka tidak lihat aku. Ya, fahum afdalul khalqi imanan, mereka adalah orang-orang yang paling sempurna, paling afdal imannya di antara makhluk-makhluknya Allah. Nah, saudara, kembali kepada hadis tadi. Yang dipuji oleh Nabi zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Ini kan yang pertama. Judul daripada yang sedang kita baca, bahwa keutamaan umat Nabi Muhammad ini terus, baik yang pertama maupun yang terakhir. Nah, ini yang mendapat pujian dari Nabi sebagai afdolnya manusia imannya adalah orang-orang yang datang di akhir zaman. Dengan demikian kita paham, golongan pertama, kedua, ketiga sudah jelas hebat, tapi Nabi tidak meninggalkan kita. Kita pun semua yang beriman kepada Nabi dan tidak melihat dengan Nabi, tidak berkumpul dengan Nabi,
atau dengan sahabat, dengan tabi'in, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling afdal imannya. Kenapa? Tidak ketemu Nabi, tidak melihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka? Anda inilah orangnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita sampai akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sa'kan. Oh, masih. Alhamdulillah. Baik. Qala wa ja'a aidan an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah. Ini salah satu mubasysyir bil jannah. Abu Ubaidah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Qala. Nah, ini saya rasa hadis ini sebelum Nabi mengatakan ini, ya, beliau bertanya, atau beliau tidak hadir di majlis yang tadi Nabi katakan, ya, bahwa akan datang orang yang tidak melihat aku beriman kepada aku, itu iman yang paling sempurna imannya. Beliau bertanya, hal ahadun khairun minna, apakah ada yang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Bukan sombong ini, dia bersyukur kepada Allah nih, tahadutsan bin nikmah, ya. Apakah ada seseorang yang lebih baik daripada kami? Kemudian disebutin apa nih yang menjadi landasan dia mengatakan lebih baik dari kami? Dia merasa baik, kenapa? Aslamna ma'ak, kami masuk Islam dengan engkau. Yang islamin bukan orang biasa, Rasulullah yang islamin. Dia bangga, Hah? Bangga betul. Wajahadna ma'ak, dan kami berjuang dengan engkau ya Rasulullah untuk membela agama ini dan membela kamu ya Rasulullah. Ada nggak yang lebih baik dari kami? Ya, hak pertanyaannya, benar omongannya. Ada yang lebih baik dari kami? Ya, saya iman di tanganmu ya Rasulullah, berjuang bersamamu ya Rasulullah. Apa ada yang lebih baik? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Qala qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Kata Nabi, ada. Siapa mereka? Kaum orang-orang yang datang setelah kalian, ya, yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, sementara mereka tidak melihat aku. Ya, orang yang beriman dengan tanpa melihat ini lebih kuat dari orang yang melihat. Kalau orang melihat Nabi, ya, Masya Allah, ada mujizatnya, bulan bisa belah dua. Pernah satu saat ada satu saat lagi kehausan orang-orang nih di peperangan. Kata Nabi, bawa sini, bawa tempat, bawa baskom gitu, baskom taruh tangan Nabi, cet, keluar dari tangannya air, minum semua ribuan orang. Setelah itu habis. Ini kelihatan. Bulan dibelah dua, kelihatan turun. Apalagi satu hari ada orang Bedui datang, ya Rasulullah, hancur hewan, air nggak ada, tumbuhan kering, tolong minta hujan, tolong mintakan kepada Tuhan hujan. Nabi angkat tangan, nggak ada apa-apa di awan, terang. Nabi begini lagi, datang tuh awan, kumpul, Nabi begini lagi, kumpul, gini lagi kumpul, turun hujan, langsung turun hujan. Ini kalau orang sekarang disembah kali. Kalau orang sekarang ya disembah sana. Ya dukun aja disebut nabi, tukang tahu jadi nabi. Ya, ini kalau lihat begini bagaimana? Langsung hujan. Nggak pakai pesawat lagi, nggak pakai kimia lagi, langsung hujan turun dari Allah. Hujan, bukan sehari, bukan sejam, 2 jam, sampai 1 minggu. Kebanyakan hujan. Wah, hujan luar biasa. Datang lagi ke Bedui, ya Rasulullah, hancur lagi ya Rasulullah. Kenapa? Gara-gara kebanyakan hujan, banjir, pohonan rubuh, rumah juga jadi rubuh. Doain biar pindah. Nabi kita senyum Rasulullah SAW. Ya Allah maha walaina wala alaina ya Rasulullah. Nabi gini kan nih, tuh awan pindah tuh hujan. Keluar, pindah. Makanya kita jangan minta berhentiin hujan, suruh supaya dipindahin hujan ke tempat yang perlu hujan. Kalau minta gitu, ya jangan minta diberhentiin hujan, jangan. Nanti kalau berhentiin hujan susah. Minta dipindahin dulu, pindahin ke tempat lain yang perlu hujan. Nabi gitu. Awalina Allah maha walaina. Rasulullah SAW begitu. Orang-orang zaman Nabi SAW, kalau zaman Nabi hebat sudah lihat Rasulullah SAW, tapi kita ini nggak lihat, tapi beriman, makanya hebat juga saudara.
nggak lihat kehebatan Nabi, nggak lihat mukjizatnya Nabi, nggak lihat mukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di dalam qasidah itu disebut dalam salah satu qasidah, ya Rasulullah salaman alaik ya rufi asyani wad darji, ya kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj. Setiap rumah yang engkau ada di dalamnya nggak perlu lampu lagi. Kayak apa tuh Nabi? Setiap rumah yang engkau ada di situ nggak perlu lagi lampu. Dulu kan kagak ada lampu, mungkin jempor ya. Apa tuh? Ya yang apa? Lampu cemplik, ya? Yang begitu. Katanya kalau ada Rasulullah nggak perlu lagi lampu. Jadi kalau Rasulullah masuk terang. Pernah satu kali kalau nggak salah Siti Aisyah, beliau jahit, jarumnya itu jatuh, nggak kelihatan. Masuk Rasulullah, kelihatan itu jarum dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Kayak apa tuh Nabi Muhammad SAW, saudara? Kayak apa cahayanya? Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Ya, jadi mereka yang beriman kepada Rasulullah memang dapat hidayah dari Allah SWT ya, karena ada orang-orang yang melihat Nabi tetap aja dianggap nggak ada apa-apanya Rasulullah SAW. Beku hatinya sudah. Kita alhamdulillah nggak lihat Nabi, nggak lihat mukjizat Nabi, nggak lihat rupa Nabi, nggak lihat kehebatan Nabi, nggak lihat gagahnya Nabi. Yang jago gulat dijatuhin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pegulat nih, jago gulat, belum Islam, Rukana kalau nggak salah namanya, karena lupa. Ditantang oleh Nabi, ditantang, ayo anak mau gulat sama ente. Dia nganggap, waduh, ini mau menang. Yang jago-jagonya gulat jatuh sama dia, ini jago gulat. Ditantang, nggak, dia diam 2 sampai 3 kali, bener nih nantang, ya, saya terjangkan apa namanya bebas ya, ayo baik, mulai. Gulat itu kan bukan kayak tinju pakai pukul-pukulan, boleh gulat di dalam Islam saudara, ya itu ngadu kekuatan. Kalau tinju haram mukul-mukulin orang, sampai ada yang mati segala kalau tinju. Kalau gulat nggak, asal jatuh selesai sudah, ya, udah mulai. Baru satu kali jatuh, jatuh. Heran dia, ini jatuhin saya. Yang jagonya Quraisy nggak pernah ada yang jatuhin dia. Gal sekali lagi, sekali lagi, jatuh lagi. Gal sekali lagi, ya Muhammad. 3 kali baru dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jago Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu jagoan saudara-saudara. Cuma bukan orang yang tukang bangga, bukan orang yang sombong. Semuanya kehebatannya, kejagoannya, kepandaiannya digunakan untuk apa? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa ketika salah seorang sahabat mengatakan demikian, Rasulullah menjawabnya bahwa mereka yang afdal adalah, ya, walaupun mereka berjihad dengan Rasulullah, lihat Rasulullah, Islam dengan Rasulullah, Nabi mengatakan qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yawrawni. Mereka adalah yang lebih bagus adalah orang-orang yang datang setelah kalian enggak melihat aku tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Habib Ahmad ini ngomong, kalau gitu kita lebih afdal dari sahabat. Jangan ngomong begitu. Sahabat tetap punya keistimewaan, kita ada kepada mereka. Cuma di sini yang ditekankan bahwa kita juga dapat kemuliaan dipuji oleh Nabi, seperti mereka yang dari zaman Rasulullah, kedua setelah Rasulullah, ketiga dari Rasulullah dapat pujian dari Nabi. Kita juga tidak kurang dapat pujian dari Nabi Muhammad SAW selama kita jaga ini iman yang kita punya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Habib Muhammad di sini juga menerangkan, wa nahnu la nuhib an nata'arrad ila al-khilaf al-jari bainal ulama fi qadiyat at-tasbih baina awli hadhihi al-ummah wa akhiriha fi fadl al-a'mal. Dia bilang, beliau nih menerangkan hadis ini bukan bermaksud untuk ikut dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang-orang sekarang kalau amalnya lebih baik dia bisa lebih bagus dari sahabat. Enggak, Nabi tidak. Habib Muhammad menerangkan ini bukan untuk tujuan itu. Ya, tujuan beliau adalah bahwa kita punya keistimewaan, para sahabat pun punya keistimewaan. Penentu terakhirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah kecil hati, kita pun dapat dipuji, maksudnya begitu. Ya, ini yang muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna dzalik la yamna'una minal qawl bi anna musyahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ru'yatihi
la ya'diluha syai'. Walaupun demikian, Nabi mengatakan, Habib Muhammad mengatakan bahwa sahabat punya kehebatan, Anda punya kehebatan, tapi ingat, kumpul dengan Nabi dan melihat dengan Nabi itu satu poin yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi bisa lihat Nabi, kumpul dengan Nabi, itu luar biasa, saudara-saudara ya, luar biasa. Bahkan salah seorang ulama mengatakan itu Junaid ulama besar, wali besar. Satu orang sahabat nilainya lebih dari 70 Junaid. Ya, Masya Allah. Jadi satu orang sahabat saja nilainya lebih dari seorang kutub yang 77 kali beliau. Jadi kalau ini 1000 nilainya, beliau bisa 70 ribunya. Alhasil saudara, ujian apapun ya, sanjungan apapun, yang jelas disebabkan siapa? Disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terpuji karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Nah, hadirin, itulah yang berhubungan tentang keistimewaan orang-orang yang ada di zaman Nabi, setelah Nabi, dan orang ketiga dari itu. Jadi pertama waktu Nabi, pengikut Nabi, dan keutamaan orang-orang yang datang di akhir zaman. Mereka semua punya keistimewaan karena apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi iman melihat kehebatannya Rasulullah, kita tidak melihat tapi tetap beriman kepada Allah. Ya, itu pun dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, naam. Kehebatan yang ke-11 umat Nabi Muhammad. Judulnya yang ke-11 ini adalah wujud qabr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitta'yin. Adanya kubur Nabi Muhammad dengan jelas. Adanya kubur Nabi Muhammad dengan jelas, ini keistimewaan buat kita umat Nabi Muhammad. Tentu Anda bertanya kepada saya, apa Bib? Kok adanya jelasnya kuburan Nabi itu keistimewaan umat Nabi Muhammad? Sebab nabi-nabi yang lain tidak punya riwayat yang jelas seperti kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi nggak ada yang ingkari ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi kuburan Nabi Fulan masih ada apa? Ricuh. Kadang-kadang ada dua, ada di Turki, ada di Urdun. Ya, ada ngomong ini, ada ngomong itu, nggak jelas. Tapi kuburan Nabi Muhammad SAW jelas dengan riwayat tawatur, orang tahu bahwa ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang nggak dimiliki oleh umat yang lain. Ya, sekarang misalnya ada orang Nasara mau berbangga dengan kuburannya di mana? Nggak tahu. Tapi Nabi jelas ini kuburannya. Ya, nah, di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Ya, kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kehebatan umat Nabi Muhammad. Qala wa min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam. Daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat sehingga berbeda dengan umat-umat yang lain. Apa hadirin? Anna qabra nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqin wa tawatur. Adalah bahwa kubur Nabi Muhammad SAW diketahui oleh orang banyak dengan yakin secara turun menurun. Ini orang tuanya bilang, ya ini kuburan Nabi. Ini orang tuanya, ini kuburan Nabi. Terus sampai kepada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tawatur, berurutan, nggak terputus. Ya, yakin. La syakka fi dzalika wala raib. Nggak ada keraguan sama sekali. Jadi orang datang ke kuburan, tahu ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita datang jauh-jauh tuh, ini tahu kita kuburan Nabi. Di mana? Di Madinah. Nggak ada orang umat yang lain seperti ini. Umat Nabi-Nabi yang lain nggak punya seperti kita. Ya, ini keistimewaan. Baik. Kemudian, fatarinun nas fi kulli waqtin wahid. Jadi umatnya tentu akan memuliakan guru, apalagi Nabi. Dia kan akan ziarah, gampang. Ya, datang orang mudah. Mau ziarah Nabi, mau kemana? Mau ziarah Nabi, kemana? Madinah. Nggak repot, nggak bingung. Nggak, misalnya ada yang dua di tempat, yang mana yang Nabi ini? Yang di Baghdad, apa yang di Maroko? Kan bingung. Ada dua. Hah? Atau nggak jelas riwayatnya. Tapi Nabi Muhammad Pak, umat Nabi Muhammad mau ziarah apa? Mau ziarah Rasulullah, Madinah. Yang dari Afrika, yang dari Indonesia, Amerika, Kutub Utara, Kutub Selatan, Australia, New Zealand, semua datangnya ke mana untuk ziarah?
ke Madinah Al-Munawwar. Tawan. Jelas, ya. Ini keistimewaan. Fatadun nas fi kulli waqtin wa hin wa tatakabbad masyaq as-safar, ya, wa anaihi ila qabrihi syarif. Orang berusaha, ya, dengan ada apa namanya, enggak peduli capek, enggak peduli jauh, ya, untuk berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enak, jelas, tahu, pasti, ya, yang dia cari itu pasti. Gala ma'amtila'i qulubihim bil ilmi ma'amtila'i qulubihim bil ilmi at-tam wal yaqinil kamil ala anna sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan al masyhur. Tapi mereka biar capek, biar jauh, biar banyak keluar ongkos, tenang hatinya. Ini tahu ini Nabi Muhammad SAW, ini rumahnya nih, ada di sini orangnya, kan tenang kita. Kalau kita cari sesuatu, tempatnya udah diketahui, adanya sudah diketahui, tenang nggak kita? Tenang, saudara. Rumahnya di Madinah, jalan ini nomor sekian, itu di situ ada, betul, tenang, walaupun jauh, walaupun capek, nggak masalah, ya. Wa hadhihi hujuratuhu al-ma'rufah wa masakin zaujatihi wa hadhihi rawdatul mutahharah. Kalau sudah sampai di sana, oh ini rumah istrinya, oh ini kuburan sahabatnya, oh ini raudhah, ya, raudhah itu satu tempat, ya, ma baina qabri wa mimbar raudhatun min riyadil jannah, katanya, antara kubur, antara rumahnya dengan mimbar itu, ya, itu adalah raudhah, kebun daripada kebun-kebunnya surga. Mudah-mudahan kita jadikan min ahli jannah, saudara-saudara, ya. Karena kita ngomong surga, waktunya Isya sudah datang. Ya, orang kalau ngomong-ngomong yang bagus di waktu yang bagus, Allah kabulkan, insyaallah nahnu min ahli jannah, insyaallah. Kita sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.